Para jamaah, Bapak Ibu sederek sedaya rahimakumullah, monggo kita wiwiti kanthi maos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya. Kula panjenengan keluargi kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita merasakan surat Al-Waqiah, surat yang ke-56. Tema yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Hal ini disampaikan supaya umat manusia berpikir, setelah berpikir meyakini bahwasanya yang menciptakan adalah Allah, supaya dia nanti percaya juga kepada hari kiamat, percaya kepada diutusnya Rasul, percaya kepada kitab yang diturunkannya. Maka mari kita semak baik-baik apa saja tanda kebesaran Allah yang disampaikan ini. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Nahnu kami Allah, khalaqnakum kami menciptakan kalian, falaula tusaddiqun maka mengapa engkau tidak membenarkan. Jadi Allah itu sang pencipta, pencipta langit, bumi dan segala yang ada. Kenapa ini tidak diyakini, tidak dibenarkan? Lebih terperinci Allah menyampaikan tanda kekuasaannya, afara'aitum ma tumnun. Maka apakah kalian perhatikan matumnun, apa yang kalian tumpahkan, apa yang kalian pancarkan. Ini dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah sperma yang dipancarkan kepada rahim, yang kemudian tumbuhlah janin, lahirnya manusia. Lah niki nggih, a'antum tahluqunahu, apakah kalian menciptakannya? Ya, kula jenengan tidak merasa bisa mencipta anak keturunan, hanya memancarkan sperma, hanya terjadi sebuah pertemuan antara sel sperma dan ovum. Selanjutnya kita tidak ikut campur dalam penciptaan manusia. Dan itulah Allah telah menunjukkan kekuasaannya sambil menanyakan supaya kita berpikir, a'antum tahluqunahu, apakah kalian menciptakannya, am nahnul khaliqun, apakah kami yang menciptakan. Terus nek kula dengan bagiannya berusaha, selanjutnya menjadi janin yang tumbuh berkembang menjadi bayi dan manusia, itu bukan kewenangan kita, melainkan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia bisa mencipta anak keturunan, tentu kita akan mencipta yang terbaik, ya. Nanti lahir laki-laki yang ganteng, gagah, sempurna seperti itu. Tapi ternyata terkadang lahirnya anak tidak sesuai yang kita gambarkan. Jaluk lanang lahirnya wedok, minta yang cantik lahirnya ternyata cacat, dan seterusnya. Berarti di sini kita punya keterbatasan, bahwasanya kita tidak sebagai pencipta, melainkan hanya Allah lah yang menciptakan keturunan kita. Ini tanda kekuasaan Allah yang pertama.
Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu kami Allah, qaddarna kami telah menentukan bainakum di antara kalian al mauta kematian. Tidak saja Allah yang menciptakan manusia, tapi Allah pula yang akan menentukan kapan manusia itu mati. Kula njenengan nggih mboten saged menolak kematian, tidak akan bisa. Semua orang pengen hidupnya berusia panjang, tapi kula njenengan tidak kuasa untuk menentukan itu. Kadang masih muda meninggal, bahkan anak-anak yang belum cukup umur meninggal, ya. Ada yang sampai dewasa, ada yang sampai tua. Itu semuanya ketentuan Allah. Sebagaimana Allah menentukan penciptaan manusia, Allah pula yang menentukan kematiannya. Nah niki sebagai tanda yang nyata. Ternyata kita ingin hidup terus, ingin sehat, datang penyakit, datang kematian yang belum kita siapkan semuanya itu. Nah ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Wa ma nahnu bimasbuqin, wa ma dan tidaklah nahnu kami Allah bimasbuqin dengan dikalahkan. Jadi ketentuan Allah itu baik mencipta manusia, baik menentukan kematian, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau ajal telah tiba, siapapun tidak bisa menundanya. Orang yang ahli bidang kesehatan sekalipun, kalau ajal telah tiba, dia tidak berkuasa sesuatu pun. Bahkan dirinya sendiri, kalau orang itu ahli dalam bidang kesehatan barangkali, saat kematian tiba pun tidak bisa menolaknya. Berarti ada penguasa di luar diri kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala an nubaddila amsalakum wa nusiakum fi ma la ta'lamun. Ala an nubaddila, atas untuk menggantikan amsalakum yang serupa kalian, wa nunsiakum dan menciptakan kalian fi ma la ta'lamun, dalam keadaan tidak kalian ketahui. Maksudnya ini, bisa saja Allah setelah mematikan manusia nanti akan dibangkitkan dalam bentuk yang lain. Wujud rupanya tidak seperti waktu hidup di dunia. Terus niki Allah berkuasa untuk itu. Yang sosoknya di dunia ini gagah, ya, ganteng, sempurna, bisa jadi nanti bangkit di akhirat bentuk keadaannya sangat menyeramkan, menakutkan karena amal-amal buruknya. Sebaliknya di dunia ini, ya, tidak punya daya kekuatan, lemah, cacat, bentuk rupanya tidak menentu, tapi nanti bangkit di akhirat bisa jadi dia menjadi sosok yang sempurna rupawan. Nah, semuanya itu atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia tidak tahu sedikit pun nanti kita akan bangkit seperti apa, kita tidak mengetahuinya. Walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tazakkarun. Walaqad dan sungguh alimtum, kalian telah mengetahui an-nas'atal ula, penciptaan yang pertama, falaula tazakkarun, maka mengapa tidak tazakkarun, kalian mengambil pelajaran. Kula njenengan dicipta Allah pertama seperti ini, dulu belum pernah terbayang akan wujud kula njenengan seperti ini. Kita sendiri tidak tahu menau, dulu-dulunya tidak tahu menau tentang akan wujudnya kita seperti ini di dunia. Niki mula benjang ben hari berbangkit pun kita tidak tahu menau bentuk kita seperti apa.
para bapak ibu yang sudah ada tanda punya anak dengan hamilnya istri itu tidak tahu nantinya ini lahir laki-laki atau perempuan, apakah nanti lahir dalam bentuk yang seperti bapaknya atau ibunya atau yang lain, kita tidak tahu menahu. Nah, setelah lahir baru kita tahu sosok anak turun kita seperti ini. Maka nanti di akhirat hari berbangkit, manusia pun tidak tahu menahu dia akan bangkit seperti apa bentuknya. Manusia tidak paham tentang hal itu. Seperti tidak pahamnya manusia dicipta Allah pertama kali. Ya, sebelum anak-anak kita lahir kita belum punya gambaran nantinya seperti apa. Setelah dewasa anak kita wujudnya seperti apa pun kita tidak mengetahuinya, ya. Tapi sakniki wonten kemajuan teknologi internet niku nggih, kula jenengan fotonya bisa dirubah. Sekarang muda seperti ini, dewasa seperti ini, nanti tua seperti apa, ada gambaran prediksi tentang bentuk kita setelah usia tua. Tapi itu hanya perkiraan, ya. Yang sebenarnya tua kita nanti seperti apa kita pun tidak mengetahuinya. Afara'aitum ma tahrusun, tanda kebesaran Allah yang kedua. Jadi yang pertama itu manusia hanya berusaha untuk memiliki anak keturunan dengan mengeluarkan sperma, bertemunya sperma dengan sel telur, ovum. Nantinya akan jadi manusia tumbuh seperti apa, itu kewenangan Allah, takdir Allah, ya. Kemudian manusia dibangkitkan seperti apa pun kita tidak tahu menahu, itu hanya Allah yang mengetahui. Niki ingkang nomor setunggal nggih. Nomor kalih sakmenika, afara'aitum ma tahrusun. Maka apakah kalian perhatikan ma tahrusun, apa yang kalian tanam? Tadi kalau yang pertama ini pertumbuhan anak turun kita, yang kedua tanaman-tanaman yang ditanam, bisa padi, jagung, rambutan dan pohon-pohon yang lain. Ya, Allah menanya, maka apakah kalian perhatikan apa yang kalian tanam? A'antum tajra'unahu, apakah kalian yang menanamnya? Am nahnuz zari'un, atau kami yang penanamnya? Kula jenengan nandur misale pepohonan aceh, rambutan, itu hanya kita menanam dari benihnya, bijinya kita tanam. Kemudian apakah biji itu nanti akan berubah tumbuh menjadi batang pohon rambutan? Itu kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya menanam, pertumbuhan berikutnya kita tidak ikut campur, itu kewenangan Allah, seperti bayi yang lahir tadi. Nah, ini hal yang nyata, ya. Tanda kebesaran Allah yang nyata. Nek kula panjenengan meneliti biji misalnya rambutan, kalau dibelah seperti itu adanya, tidak ada di dalamnya batang pohon, tidak ada di dalamnya daun-daun, tapi setelah ditanam tumbuh batang pohonnya, keluar daun-daunnya, bahkan nanti ya menghasilkan buah. Niki suatu hal yang nyata, bukan ciptaan buatan kita, tapi itu merupakan suatu kejadian yang memang Allah yang menciptakannya. Niki nggih, lebih detail lagi riyen nate kita bahas niki nggih, tasih wonten videonipun kala riyen. Lebih nyata lagi nek kula jenengan menetaskan telur, ya. Sekarang bisa ditetaskan lewat media, ada peralatan dengan suhu yang konstan, telur-telur itu bisa ditetaskan lewat peralatan itu, tidak usah di ngkrami oleh induknya. Ternyata telur yang ada itu kalau kita belah, sering kali kita
nyeplok telur ya, isinya kuning telur dan putih telur. Di dalamnya tidak ada sayap, tidak ada cakarnya, tidak ada juga dagingnya, hanya berbantu panas tertentu dalam waktu kurang lebih 21 hari ya, maka lahirlah ya anak ayam. Manusia tidak ikut campur dalam penciptaan itu. Telur dari ayam kita tidak ikut campur, cangkang masih rapat, tapi mendadak keluar sosok anak ayam yang sempurna, punya kehidupan, ada paruhnya, ada ya napa niki bulunya dan seterusnya. Nah, ini merupakan tanda kebesaran Allah. Maka ditegaskan ini, tanaman juga sama, kita yang menanam. Selanjutnya pohon itu akan tumbuh berbuah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus menjadi napa niki dasar-dasar renungan kita, supaya kita percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hanya menanam, yang menumbuhkan adalah Allah. Lau nasya'u, jika kami menghendaki, la ja'alnahu, niscaya kami jadikan dia, tanaman itu, khutaman, hancur, kering. Fadhaltum tafakkahun, maka jadilah kalian menyesal. Tidak sedikit tanaman yang telah tumbuh ya, dengan suburnya mendadak terkena penyakit. Ya, kalau petani-petani sudah menanam padi, sudah tumbuh subur menghijau, ya, mulai keluar buah, ternyata diserang hama, wereng, maka tanaman itu kering. Pak Tani menjadi menyesal akan hal itu, dan Pak Tani tidak berkuasa untuk menyelamatkan tanamannya. Nek omo niku pun dugi, mboten saged dipun tolak ya, diobati, dijaga seperti apapun, kalau itu sudah hama maka akan menjadi hancur, kering ya. Ternyata manusia tidak mampu untuk menjaga tanaman itu. Kalau Allah menghendaki hancurnya, berarti ini semakin kuat bahwa tanaman itu bukan dalam penguasaan kita, melainkan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lamughramun, sungguh kami yang menanggung hutang. Kalau sudah napa niki terjadi bencana, terjadi hama ya, maka petani rugi. Bisa jadi Allah menjanjikan akan adanya panen raya, panen besar, ternyata tidak ada hasil, maka menanggung hutang seperti ini. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami orang-orang yang tidak berusaha. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, tanda kebesaran yang ketiga sekarang. Jadi yang pertama, manusia lahir atas kuasa Allah. Yang kedua, tanaman tumbuh subur atas kuasa Allah. Yang ketiga, afara'aitumul ma'a, apakah kalian tidak memperhatikan al-ma'a, air, alladzi tasrabun, yang kalian minum. Kita minum air berkali-kali, tapi jarang sekali yang memperhatikan proses air minum yang ada di tangan kita, yang kita minum ini jarang yang memperhatikan. Kalau ini diperhatikan, sungguh menakjubkan tanda kebesaran Allah ini. Mari kita ikuti penjelasan Allah dalam ayat ini ya. A'antum anzaltumuhu, apakah kalian yang menurunkannya, minal muzni, dari mendung awan, amnahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkan. Air minum ini berasal dari sumber yang ada dalam tanah. Sumber itu berasal dari
penyerapan air hujan ke dalam tanah. Jadi hujan turun, diserap, disimpan dalam tanah, dibuatlah mungkin sumur atau mengalirlah di danau atau mengalirlah sebagai sumber air yang jernih dari pegunungan. Itu semuanya dari air hujan. Nah sekarang yang menurunkan hujan apakah manusia atau Tuhan? Ternyata manusia tidak berkuasa untuk menurunkan hujan. Kalaupun ada hujan buatan, itu masih mengandalkan mendung, awan. Kalau mendung tak ada, hujan buatan tidak bisa dilakukan. Hujan buatan itu hanya merangsang supaya mendung yang mengandung air hujan itu bisa berkondensasi dan turun sebagai butiran hujan. Jadi mendungnya itu mriko macet, lalu disemprot pakai NaCl, garam yang halus, dibawa oleh pesawat terbang, ditebar di atas awan, sehingga awan itu menjadi butiran hujan yang kecil, turun hujan itu hujan buatan hanya seperti itu. Tidak terus membuat hujan sendiri dari langit, boten, namun merangsang turunnya hujan, dan itu biaya besar ratusan juta untuk sekali hujan. Nah, niki maka secara normal hujan itu diturunkan oleh Allah, bukan manusia. Ya. Kemudian kalau diteliti lagi, air hujan kenapa tawar? Setelah sampai di tanah ini, airnya pun tawar, bisa kita minum dengan segar. Padahal air hujan itu dari penguapan air laut. Air laut di mana-mana asin. Mestinya air laut ini kalau terkena panas matahari menguap, uapnya juga akan asin mestinya. Nah ini, tapi Allah telah merancang lain. Uap air ini netral, tidak asin, sehingga turun hujan pun akan menjadi air yang layak untuk diminum. Andai kata Allah menurunkan air hujan asin seperti aslinya dari laut, tumbuhan tidak tumbuh karenanya. Kita tidak akan bisa minum dengan air yang asin. Dan niki, kalau tumbuhan tidak ada, hewan tidak akan ada, karena hewan memakan dari hasil tumbuhan. Kalau hewan tidak ada, manusia pun akan kesulitan untuk mendapatkan makanan. Dari tanaman tidak ada, dari hewan tidak ada, maka atas kuasa Allah air laut ini dinetralkan. Nah niki nggih. Ini kalau kita mau berpikir seperti itu, kita bertambah yakin bahwa sang penguasa alam semesta adalah Allah. Tapi kadang kita itu sering minum, sering menikmati segala sesuatu tanpa mau berpikir panjang tentang itu, sehingga iman kita tidak menambah, menjadi lebih kuat. Launa sya'u ja'alnahu jajan falaula tashkurun. Allah jelaskan lagi lebih detail menika, launa sya'u, jika kami menghendaki, ja'alnahu, kami jadikannya ujajan, asin. Nek Allah ngersake air hujan itu akan asin seperti air laut, karena air hujan dari laut. Kalau Allah menghendaki akan seperti itu, sehingga kalau asin, manusia ini tidak akan bertahan hidup di permukaan bumi, karena yang menopang makanan minumannya tidak lagi ada. Dan iki nggih, falaula tashkurun, maka mengapa tidak taskurun, kalian bersyukur. Lho niki kula jenengan dikengken berpikir tentang air yang kita minum, ya, tentang proses turunnya hujan, tentang juga tadi tanaman yang tumbuh, tentang penciptaan manusia yang kita alami sendiri. Itu kalau kita betul-betul mau berpikir secara cerdas seperti itu, pasti kita akan yakin
dengan kesimpulan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah berkuasa dan Allah mengatakan hari kiamat akan tiba, kita percaya. Kalau Allah berkuasa, Allah mengatakan Al-Quran ini kalamullah, kita percaya. Kalau Allah berkuasa, Allah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad utusannya, kita pun akan percaya. Inilah cara Allah untuk menjelaskan kepada umat manusia agar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beragama itu tidak sekedar ikut. Kulon jenengan diajak beragama secara logis. Maka orang-orang yang golongan kiri tadi, yang menentang kepada Rasul, tidak percaya kiamat, tidak percaya Al-Quran, diajak untuk berpikir logis. Kalau mereka mau, pasti akan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki nggih. Ini satu lagi terakhir tanda kekuasaan Allah. Jadi ini kau pinten jumlahnya. Nomor 1 penciptaan manusia, nomor 2 tumbuhnya benih menjadi pohon, yang ketiga air hujan yang kemudian kita minum dengan air yang tawar ini, ya. Niku nggih. Kemudian yang keempat, ada 4 ini adalah Allah mewujudkan api ya. Niki hal-hal yang ada di sekitar kita semuanya, tidak sulit untuk mencari bukti-bukti kekuasaan Allah seperti yang disebut, ya. Apalagi api, para ibu setiap hari menyalakan kompor, ada api, tapi tidak pernah berpikir bagaimana bisa terbentuk seperti itu. Monggo niki dipun dereki keteranganipun nggih. Afara'aitumun narol lati turun. Maka apakah kalian perhatikan an-naro api allati turun yang kalian nyalakan. Kula jenengan kan menyalakan api untuk masak, ya. Itu tidak pernah berpikir bagaimana api ini terwujud. Nek kalau riyen sakderengipun wonten gas, sakderengipun LPG, orang menyalakan api dengan napa niki, menggosok batu dengan batu, kemudian menggunakan kawul. Kawul itu dari pohon aren itu napa? Lugut ya, lugut itu ya. Nah, itu mudah terbakar, didekatkan kemudian nanti akan mengeluarkan api. Atau pakai sekarang nggih niki, napa niki kapas ya. Tapi kapas gak sulit. Kalau kawul tadi itu lugut itu kering masalahnya, langsung nyala. Zaman dulu seperti itu. Jadi menyalakan api susah. Ya harus memantik dengan batu. Ada kayu-kayu yang bisa bergesek kemudian mengeluarkan api. Itu ada kayu tertentu di hutan sana. Makanya hutan terbakar itu kalau musim kemarau terkadang tidak dibakar oleh manusia karena gesekan dari kayu-kayu tertentu, karena panasnya lalu mengeluarkan api. Lah kula jenengan tidak pernah berpikir kenapa api ini bisa muncul, ya. Kula jenengan namung berusaha, yang memunculkan api adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum ansa'tum, apakah kalian ansa'tum yang menumbuhkan sajarotaha pohon kayunya. Ini contoh kalau dulu api itu dinyalakan melalui kayu, ya, dinyalakan melalui kayu-kayu ini. Kula jenengan zaman teng desa riyen kan ngoten nggih. Maka kayu-kayu di hutan itu laris untuk masak, ya, untuk menyalakan dapur, ya, pakai kayu. Lah kayu itu dari siapa? Seandainya tidak Allah menciptakan pepohonan, tidak ada kayu, bagaimana api akan bisa keluar, bisa terwujud? Nah niki, maka Allah yang
menciptakan pohon kayu ini? Am nahnul munsyi'un, ataukah kami yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan pepohonan itu Allah, sehingga tersedianya kayu adalah karena kuasa Allah. Seandainya Allah tidak menyediakan kayu, maka api pun tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Niku tahap riyen. Nek tahap setelah itu menggunakan minyak napa nika liun, minyak tanah, ya. Itu pun dari Allah, dari fosil-fosil terdahulu, ya. Maka jadilah minyak tanah dari fosil sudah jutaan tahun yang lalu. Mungkin pohon, mungkin benda-benda yang terdahulu telah ada dalam tanah, berubah menjadi briket, mengandung minyak, ya. Maka seperti di Arab itu sumber minyak sangat besar, karena di sana ribuan jutaan tahun yang lalu ada benda-benda pepohonan dan lainnya yang sudah lama terbenam dalam bumi, sehingga waktu yang lama itu menghasilkan, kalau di tempat kita, batu bara. Batu bara itu juga dari pohon-pohon, dari barang-barang yang dulu pernah ada kemudian terbenam di dalam lapisan bumi, ya. Nah itu, kalau Allah tidak menciptakan pohon, tidak ada batu bara, tidak ada minyak. Nah, kemudian sakniki LPG. Dari mana LPG ini? Ternyata bumi kita ini lapisan-lapisannya semakin ke dalam ada gas bumi. Gas bumi. Gas bumi ini bisa keluar dari bumi kita. Nek panjenengan nate wonten pundi Pak? Semarang ngetan terus nika pundi ngene? Sing wonten api abadi nika pundi? Meranggen nggih. Nah, wonten api abadi teng mriki Meranggen, Merapen naminipun. Merapen. Sewaktu-waktu monggo kula njenengan melihat fenomena alam seperti itu. Di Merapen, Meranggen ngetan malih niku wonten nggih sumber gas dari bumi yang keluar dan nyala, karena setelah keluar gas itu diberikan api, maka nyala akan terus meskipun hujan tetap nyala. Banyak orang-orang warga sekitar menyalurkan gas itu ke rumah mereka untuk keperluan sehari-hari. Jadi orang tua tuku gas, ya, nyala terus. Ya, ternyata di bumi ini ada gasnya, gas bumi yang bisa dipakai untuk keperluan kita. Lah niki nggih. Lah gas bumi lama-lama juga akan habis. Maka nanti manusia akan mencari sumber energi yang lain. Niki kan nembe tren nggih. Sakniki naminipun apa Pak? Nembe ditemukan ya energi pengganti dari napa niki bensin, ya, bahan bakar itu terbuat dari jerami, malah niki ya, dari jerami ya. Ini baru ditemukan, ternyata bisa dipergunakan untuk menggerakkan mesin, ya, termasuk telah diuji coba ke sepeda motor, mobil, dan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini penemunya dari warga kita sendiri, penemuan yang sangat luar biasa itu ya. Dan itu terinspirasi dari Al-Quran. Dari Al-Quran dia membaca ayat, ternyata dari daun-daun hijau itu bisa menumbuhkan kekuatan energi. Terinspirasi dari itu, sehingga padi yang hijau itu ya kemudian diproses menjadi jerami dan diproses lagi, akhirnya menghasilkan energi. Nah, ini luar biasa ya. Ini termasuk meskipun itu dari rekayasa manusia, tapi jeraminya dari pohon yang ditumbuhkan oleh Allah.
Dados nek Gusti Allah mboten ndugeke pohon-pohon itu, maka energi ini pun tidak ditemukan. Jadi semuanya bersumber dari Allah. Nanti suatu saat energi itu akan didapat dari petir nih. Jepang sudah memulai kerjasama dengan Indonesia, ya, bahwa petir ini yang setiap saat menyambar duer itu energinya bisa disalurkan ke sebuah tabung, ya, untuk disimpan dan dipergunakan keperluan industri. Dan itu profesornya dari Jepang, namanya saya tidak pernah lupa, karena namanya Susumu Aiba. Ini gue nggak, eling terus nih, Susumu Aiba itu profesor yang nopo niku menangkap energi dari petir untuk menjadi energi yang dijinakkan untuk industri. Jadi ada kapasitor yang besar untuk menampung energi itu, menggantikan mungkin energi dari ya uap, air laut dan seterusnya. Dan ini nggih. Tapi semuanya itu petir pun dari Allah. Petir terjadi karena ada muatan negatif dan positif, ya. Jadi di mendung itu, yang atas mendung itu positif, yang bawah negatif. Bumi kita positif, sehingga positif dengan negatif terjadi loncatan energi berupa petir, bledek niku. Ternyata itu energi yang sangat besar, ya. Niki sampun nggih, dados sedaya menika sumberipun saking Allah. Nahnu ja'alna tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Nahnu kami, Allah, ja'alna kami menjadikannya tadhkiratan, peringatan, pengajaran, wa mata'an dan kesenangan atau suatu yang berguna, lil muqwin bagi orang-orang musafir. Api itu sangat berguna terutama bagi musafir. Musafir yang ada di tengah padang pasir jauh dari perkampungan, dia akan memakan mungkin makanan yang harus dimasak. Bagaimana cara mendapatkan api? Mereka akan memantik batu, menyalakan api sehingga bisa memasak, bisa juga menanak dan lain sebagainya. Jadi sangat bermanfaat terutama bagi musafir-musafir, ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih maka bertasbihlah bismi dengan nama Rabbika Tuhan kamu al azim yang maha agung. Kula jenengan sakjane nek kersa mikir ngoten, maka kita akan memuji Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Demikian sebagai wujud ketakjuban kita kepada kekuasaan Allah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Tema yang ketiga, fala uqsimu maka benar-benar aku bersumpah bimawaqi'in nujum dengan tempat turunnya bintang-bintang. Jadi ini dalam tafsir diterangkan bahwa turunnya bintang-bintang itu adalah turunnya Al-Quran. Allah bersumpah atas turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, diturunkan pada Nabi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu dipakai sumpah Allah. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Wa innahu dan sesungguhnya laqasamun sungguh sumpah law ta'lamuna jika kalian mengetahui azimun besar. Ini sumpah yang besar karena apa? Isinya tentang kebenaran Al-Quran. Niki kula tambahi ngantos dumugi wakaf nggih. Innahu laqur'anun karim. Innahu sesungguhnya dia yang disumpahi Allah laqur'anun karim, Al-Quran yang mulia, fi kitabim maknun dalam kitab yang terpelihara.
Jadi Al-Quran itu kitab yang terjaga. Allah bersumpah atas nama turunnya Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu kitab yang terjaga, terpelihara dengan baik. La yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu, tidak menyentuhnya, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz tidak tersentuh kecuali oleh malaikat yang diizinkan Allah, yaitu malaikat Jibril. Ayat ini, la yamassu ilal mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Ada yang memahami Al-Quran ini boleh disentuh kalau orang itu suci dari hadas besar maupun kecil. Nah, mutahharun diartikan seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, ilal mutahharun, mutahharun artinya malaikat. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran di Lauhil Mahfuz kecuali malaikat. Ayatnya sama, tafsirnya berbeda. Dan iki mulane ana sing ngarani nek demek Al-Quran, menyentuh Al-Quran harus suci dari hadas, karena mutahharun diartikan suci dari hadas. Ada yang mengartikan menyentuh Al-Quran tidak perlu suci dari hadas, karena yang dimaksud al-mutahharun adalah malaikat. Niki nggih, adanya perbedaan ini kita harus bijak, tidak fanatik terhadap adanya perbedaan. Cukup nggih? Niki sepindah malih, monggo kita berkahi dengan suratul Fatihah yang telah berinfak. Semoga dilapangkan rizkinya, dikabulkan hajat-hajat baiknya, dan harta benda yang diinfakkan berpahala, yang di rumah menjadi bertambah, berkembang. Walimaqasidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Matur suwun, monggo dipun tutup kanthi doa sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilangken matur wonten kekhilafan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.